Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Teratai Putih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian tafsir Ibnu Katsir ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk datang ke majlis ilmu, majlis yang mudah-mudahan menjadi benteng kekuatan akidah kita. Majlis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-80 ya. Silakan dibuka. Udah ketemu Pak ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. Di sini ada yang agak panjang ya, yang disebut dengan mad wajib musaqqal kalimi dengan 3 alif 6 harakah. Pertama hajjahu, atuhajjuni
fillah, agak didengungkan itu. Saya ulangi lagi biar agak baik ya dalam bacaan kita. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون Ya, 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita masih berbicara tentang kisah Nabi Allah Ibrahim Khalilur Rahman alaihissalam. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan wa hajjahu qaumuh, dan kaumnya Ibrahim berhujjah ya. Hajjah itu berhujjah, maksudnya berdebat, berdialog
Mendebat siapa? Mendebat Nabi Ibrahim. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkatalah Ibrahim, atuhajjunni fillah. Apakah kalian membantah saya, membantah atau berdebat, membantah ya, atau berhujjah? Apakah kalian, hai kaumku, membantah saya fillahi, di dalam masalah Allah? Wa qad hadani, dan sungguh Allah telah memberikan petunjuk kepada saya. Kata Nabi Ibrahim yang disampaikan oleh Allah SWT dalam ayat ini. Wala akhafu ma tusyrikuna bih. Wala akhafu, dan saya tidak takut, kata Nabi Ibrahim, ma tusyrikuna bih, apa yang kalian sekutukan kepada Allah. Di mana yang disekutukan Allah tersebut menurunkan apa? Azab. Saya nggak takut sama yang Tuhan kalian sembah. Kata siapa ini? Nabi Ibrahim dalam apa yang disampaikan oleh Allah SWT. Illa ayyasha'a rabbi syai'a, kecuali Rabbku berkehendak tentang hal sesuatu. Jadi kecuali apa yang Rabbku kehendaki tentang hal sesuatu. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, pengetahuan Rabbku begitu luas. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, pengetahuan Rabbku itu begitu luas, meliputi kulla syai', setiap apa saja. Afala tatadzakkarun, kenapa kalian tidak mau berpikir? Wa kaifa akhafu ma asyraktum, dan bagaimana saya takut terhadap apa yang kalian sekutukan. Wala takhafuna annakum asyraktum billah, sementara kalian tidak takut kepada apa yang kalian sekutukan. Billahi, tentang Allah, dan Allah lah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana, tentang Allah, di mana Allah sesuatu yang apa di sini. Jadi dan kalian tidak takut. Saya ulang lagi, wa kaifa akhafu ma asyraktum, dan bagaimana saya takut terhadap apa yang kalian sekutukan. Wala takhafuna annakum asyraktum billah, sementara kalian tidak takut terhadap apa yang kalian sekutukan kepada Allah. Ma lam yunazzil bihi alaikum sultana, sesuatu yang tidak Allah turunkan hal tersebut atas kalian, sultana, pengetahuan. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka dua kelompok yang mana? Dua kelompok yang mana yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan jika kalian mengetahui? Dua kelompok sini apa? Yang menyekutukan Allah SWT dan yang tidak menyekutukan Allah SWT. Kelompok yang mana yang lebih aman? Yang berhak untuk mendapatkan apa? Keamanan jika kamu ta'lamun, mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang bagaimana Khalilur Rahman, Nabi Allah Ibrahim, disebut dengan Khalilur Rahman. Khalil, kekasih Allah. Ketika beliau membantah kaumnya. Jadi ketika kaumnya apa? Dibantah oleh Nabi Ibrahim. Karena sebelumnya kan tentang bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan hujjah, di mana kaum Nabi Ibrahim biasa mereka menyembah berhala-berhala, menyembah bintang-bintang. Maka Nabi Ibrahim pun mengadakan dialog tentang hal tersebut. Ketika malam gelap, kemudian muncul bintang-bintang,
kemudian setelah itu bintang hilang, maka kata Nabi Ibrahim, saya tidak suka kepada hal-hal yang lenyap. Kemudian datang malam lagi, besok muncul bulan, kemudian setelah muncul bulan itu pun hilang lagi. Kalaulah Allah tidak memberikan hidayah padaku, niscaya saya termasuk dari golongan orang-orang yang sesat. Kemudian selanjutnya datang lagi malam, datang lagi hari, siang, di mana terbit matahari, maka matahari itu lebih besar cahaya bentuknya dan lebih banyak cahayanya, lebih memancar, tapi hilang. Maka kata Nabi Ibrahim, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, wahai kaumku, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Jadi ayat-ayat ini yang kemarin kita bahas bukan ayat yang berkenaan dengan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, sebagaimana orang mengatakan mencari Tuhan gitu ya. Tapi ayat itu menjelaskan tentang bagaimana Nabi Ibrahim berdialog, mengajak dialog kepada kaumnya tentang masalah apa yang mereka sembah gitu. Kalau masalah Allah Subhanahu wa taala, masalah Tuhan, Nabi Ibrahim udah hanif, meyakini betul tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat ini berkenaan dengan di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdialog, mendebat kaumnya tentang apa-apa yang pernah yang mereka sekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sembah berupa berhala-berhala, berupa bintang-bintang yang ada di langit. Nah, dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam pun Khalilur Rahman membantah kaumnya terhadap apa yang Nabi Ibrahim sampaikan berupa pendapat yang berkenaan dengan tauhidullah. Jadi Nabi Ibrahim menyampaikan tentang tauhidullah kepada kaumnya. Lalu disampaikanlah kepada kaumnya dengan mengatakan, apakah kalian ingin mendebat saya tentang Allah? Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada saya. Artinya Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, tujadiluni, kalian mendebat saya, membantah saya tentang masalah Allah. Di mana Allah memerintahkan bahwasanya kita wajib memahami tentang la ilaha illallah. Di mana kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bassarani, telah membuka mata hati saya. Wahadani, dan telah memberikan petunjuk ilal haq, kepada yang benar. Dan saya, kata Nabi Ibrahim, berada di atas penjelasan bagaimana saya akan menerima apa yang kalian sampaikan, ucapan yang rusak, ucapan yang batil. Ini Nabi Ibrahim mengadakan dialog kepada kaumnya. Makanya para nabi dan rasul, salah satu yang wajib mereka miliki adalah sifat fatonah. Apa fatonah? Cerdik, cerdas. Jadi seorang nabi itu harus cerdik, cerdas, pinter, mampu untuk bisa mematahkan hujah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak percaya kepada kenabiannya. Itu para nabi. Makanya fatonah, cerdik, pandai, cerdas. Kemudian jamaah sekalian, wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a. Dan saya tidak takut apa yang kalian sekutukan, kecuali Rabbku telah berkehendak tentang hal tersebut. Jadi Nabi Ibrahim tidak takut. Jadi termasuk bagian dari dalil yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim tentang kebatilan ucapan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menyembah berhala-berhala, yang berhala-berhala tersebut la tu'assiru syai'an, tidak dapat berpengaruh terhadap kehidupannya. Jadi berhala-berhala tersebut yang disembah itu tidak dapat berpengaruh, tidak bisa memberikan manfaat
dan juga tidak bisa memberikan apa? Mudarat. Itu apa? Tidak berpengaruh. Sehingga wa ana la akhafuha, saya tidak takut terhadap berhala yang kalian sembah. Dan saya enggak peduli gitu. Dan saya apa? Enggak peduli. Fa in kana laha kaidun, kalau hal tersebut menipu, silakan bisa menipu enggak berhala-berhala kalian gitu. Bisa memperdaya enggak berhala-berhala kalian? Illa ayyasha rabbi syai'a, kecuali apa yang Allah kehendaki, Rabbku kehendaki. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, pengetahuan Rabbku itu meliputi apa saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya itu meliputi apa saja. Mampu untuk mengetahui sedetil-detilnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ai ahata alaihi bi jami'il asya, yakni pengetahuan Allah SWT itu meliputi semuanya yang tidak ada tersembunyi sedikit pun dari pengetahuan Allah SWT. Afala tatadzakkarun, kenapa kalian tidak mau berpikir? Ai afala ta'tabirun, ya. Dengan dalil tersebut, dengan hujah tersebut, kenapa kalian tidak mau mengambil pelajaran bahwa ilah-ilah yang batil, berhala-berhala yang batil yang kalian sembah, sedikit pun tidak mampu untuk memberikan manfaat dan mudarat. Sedikit pun apa? Tidak mampu untuk memberikan manfaat dan mudarat. Nah, apa yang Nabi Ibrahim dialogkan kepada kaumnya itu juga didialogkan oleh Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, yaitu kaum Nabi Hud apa? Kaum Ad. Jadi kaum Nabi Hud apa? Kaum Ad. Di mana Nabi Allah Hud alaihissalam pernah berhujjah mengadakan sebuah dialog kepada apa? Kaumnya, yaitu kaum Ad, di mana Allah SWT mengkisahkan di dalam ayat Al-Qur'an, qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin in naqulu illa ataraka ba'da alihatina bisu'in qala inni ushhidullaha washhadu anni bari'um mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Qalu, kaumnya mengatakan, kaum siapa? Hud. Ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin. Hai Hud, apa yang datang kepada kami berupa penjelasan, atau tidaklah datang kepada kami berupa penjelasan, jadi tidaklah engkau sampaikan kepada kami, maksudnya berupa bayinah, dalil, penjelasan, wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik, kami tidak akan meninggalkan berhala-berhala kami dengan sebab ucapan kamu. Ini kata kaum Ad, kaumnya Nabi apa? Hud. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak akan percaya kepada engkau hai Hud. Jadi apa yang disampaikan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, kaum Ad, berupa al-bayyinah, penjelasan, hujjah, dalil, mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT, maka kaumnya tidak percaya. Mereka mengatakan wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik, dan kami tidak akan meninggalkan berhala-berhala kami dengan sebab ucapan kamu. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak akan percaya kepada kamu. Bayangkan, udah disampaikan hujjah, dalil, bukti, tetap aja kaum Ad itu nggak percaya kepada Nabi Hud alaihissalam. Tidak mau meninggalkan berhala-berhalanya.
inna kullu illa taraka ba'du alihatina. Tidaklah kami ucapkan kecuali sebagian dari berhala-berhala kami bisu akan menimpakan keburukan. Jadi mereka mengatakan bahwa berhala kami ini akan bisa menimpakan kepada kamu sebuah keburukan. Kata siapa itu? Kata kaum Ad. Qala, maka kata Nabi Hud alaihissalam, inni ushhidullah, sesungguhnya saya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Washhadu, dan saksikanlah, anni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya saya berlepas diri, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian sekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min dunihi fakiduni jami'an tsumma la tundirun. Jadi setiap nabi mereka mengatakan inni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya saya berlepas diri setelah disampaikan tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang di mana wajib bagi kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaumnya masih tetap menyembah berhalanya, maka setiap nabi mengatakan inni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Enggak tanggung jawab lagi. Kenapa? Udah disampaikan. Karena memang tugas para nabi dan rasul hanya apa? Menyampaikan. Sedangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hasilnya ada di Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaina illal balagh. Dan tidaklah tugas kami, kata Rasulullah SAW dalam ayat Al-Quran, illal balagh, kecuali hanya menyampaikan. Ya, kecuali apa? Hanya menyampaikan. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi, sesungguhnya saya bertawakal kepada Allah. Rabbi wa rabbikum, Allah itu Rabbku dan Rabb kalian juga sebetulnya. Jadi saya menyerahkan diri kepada Allah. Kalau begini, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu siapa yang pantas diberikan hidayah dan siapa yang pantas untuk tidak diberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala apa? Maha tahu. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum, sesungguhnya saya bertawakal menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ini adalah Rabbi wa rabbikum, Rabbku dan Rabb kalian, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum minasiyatiha, tidaklah dari makhluk yang melata, kita ini termasuk makhluk yang melata, dabbah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah makhluk yang melata kecuali mereka sudah mendapatkan rezeki dari Allah. Maka kita termasuk bagian dari dabbah, makhluk yang melata. Maksudnya apa? Melata di bumi, hidup di bumi, yang bergerak. Binatang-binatang juga disebut apa? Dabbah juga, makhluk melata. Itu semuanya sudah diberikan rezeki oleh Allah SWT. Tapi dalam ayat ini, ma min dabbatin, tidaklah dari makhluk yang melata, illa huwa akhidhum binasiyatiha, kecuali dia berada dalam genggaman, ubun-ubunnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ubun-ubun kita, tahu gak ubun-ubun? Ubun-ubun itu tahu gak ubun-ubun? Ubun-ubun itu tempat keluar masuknya apa? Ruh itu dia apa? Nih, kalau orang Betawi namanya apa? Ubun-ubun. Orang Betawi bilang apa? Ubun-ubun. Makanya kalau masih kecil tuh, ubun-ubun kalau kita lihat bergerak gak? Ndut-ndutan. Kalau Betawi bilang apa? Ndut-ndutan itu. Nah, ubun-ubun ini tempat keluar masuknya roh itu dia apa? Ubun-ubun. Nanti kita masuknya roh dari ubun-ubun. Kemudian nanti apa? Ditarik juga dari apa? Ubun-ubun. Tahu bukan ubun-ubun? An-nasiyah. Ya, nasiyah itu apa? Ubun-ubun. Jadi tidaklah dari makhluk yang melata kecuali ubun-ubunnya itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu dia akan dicabut ruhnya, gitu maksudnya. Di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi apa? Ibrahim dalam ayat ini sama, wa kaifa akhafu ma asyraktum, dan bagaimana saya takut kepada apa yang kalian sekutukan. Bagaimana saya akan takut terhadap berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Wala takhafuna annakum asyraktum billah,
Sementara kalian tidak takut kepada apa yang kalian sekutukan kepada Allah. Sementara mereka tidak takut kepada Allah. Jadi bagaimana saya akan takut kepada berhala kalian? Sementara kalian berani kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma lam yunazzil bihi alaikum sultana, dan itu sesuatu yang tidak diturunkan atas kalian sultana, pengetahuan. Jadi di mana tidak boleh seseorang untuk apa? Menyembah kepada selain Allah. Dan kalian nggak tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa ini bagian dari hujjah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Am lahum syuraka. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Syuraka. Sekutu itu apa? Artinya yang selain Allah itu disebut sekutu. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu syara'u lahum minad dini, yang membuat syariat hukum untuk mereka berupa hukum agama? Jadi artinya ada orang yang membuat hukum-hukum agama selain Allah Subhanahu wa taala. Namanya sekutu Allah Subhanahu wa taala. Malam ya'dzam bihillah, yang hal tersebut tidak diizinkan oleh Allah. Jadi seseorang tidak diizinkan untuk membuat syariat. Tapi mereka menjadikan sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala apa? Pembuat syariat. Kenapa? Yang hanya bisa menghalalkan dan mengharamkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya bisa menghalalkan dan mengharamkan itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang namanya Adi bin Hatim. Dia dari kalangan ahlul kitab An-Nasara. Namanya siapa? Adi bin Hatim. Pada saat itu dia masih menggunakan apa? Rantai yang salib. Kemudian kata Abi bin Hatim bahwa kami tidak menyembah ruhban-ruhban kami, rahib-rahib kami. Kami tidak menyembah akhbar, tokoh-tokoh agama kami. Jadi kami tidak menyembah ruhban dan akhbar kami, tidak menyembah tokoh-tokoh agama kami, tidak menyembah para agamawan kami, saya tidak menyembah. Betul. Tapi mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sembahannya. Artinya diikutin, padahal sudah apa? Padahal yang membuat syariat itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah jamaah sekalian rahimakumullah. Para nabi dan rasul hanya menyampaikan syariat. Tapi yang membuat syariat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syariat? Cara di dalam di dalam hukum tentang adanya halal, haram, yang hak, yang batil. Jadi ada halal, ada haram, ada hak dan batil. Itu yang membuatnya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh dilakukan, ini boleh. Itu yang membuatnya siapa? Yang mengaturnya siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan para nabi dan rasul. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qawluhu in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah dia kecuali hanya sebuah nama-nama yang kalian sebut namanya dan bapak-bapak kalian. Jadi berhala-berhala itu hanya sebuah nama yang kalian namai dan bapak-bapak kalian namai. Dan berhala itu disembah gitu. Ini Lata, ini Uzza, ini Manat. Sebagaimana di zaman kaum Nabi Nuh juga begitu.
Wa qalu la tadarunna alihatana. Jadi Yaghus, Ya'uq, itu nama-nama orang soleh yang mereka namai sembahan-sembahan mereka, yang mereka namain sendiri gitu. Jadi mereka menamakan sembahan-sembahan mereka yang mereka bikin nama sendiri. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya yang Allah namakan dirinya sendiri, bukan manusia. Tapi orang-orang yang menyembah berhala, mereka namakan berhalanya dengan nama-namanya sendiri. Oh, ini namanya berhala ini Lata, ini ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Yaghus, ada macam-macam gitu. Jadi yang menamai itu orang-orang yang menyembahnya gitu. Sementara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri yang menamai dirinya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang apa? Menamai dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Wallahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya, bukan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kenapa? Karena yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala itu dirinya. Setelah Allah Subhanahu wa taala yang tahu, Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mendapatkan wahyu tentang masalah Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita tidak bisa mengimani tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. Dan kecuali apa yang Rasulullah SAW dijelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang apa? Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya di dalam hadis. Kenapa? Karena Rasulullah mendapatkan wahyu. Kalau kita tidak tahu, kita hanya wajib mengimaninya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka kelompok yang mana yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Artinya apa? Kelompok yang mana yang lebih benar dari orang yang menyembah dan yang disembah itu bisa mendapatkan bisa memberikan manfaat dan mudarat, dengan orang yang menyembah tapi yang disembah itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Mana yang benar? Tentunya yang disembah itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu nama Allah Subhanahu wa taala apa? An-Nafi', Ad-Darru. An-Nafi', Ad-Darru itu nama apa? Allah. Allah yang bisa memberikan manfaat, Allah yang bisa memberikan mudarat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak untuk bisa mendapatkan keamanan nanti di hari kiamat dari azab Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak untuk bisa mendapatkan keselamatan, keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat selanjutnya lagi nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini ayat yang sebetulnya masih ada hubungannya. Alladzina amanu. Kita lanjutkan saja ya, karena masih ada hubungannya. Orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan imannya tidak dicampuri, keimanannya tidak dicampuri dengan perbuatan zalim. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Di dunia aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, dan mereka juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hai
Haula'il ladzina akhlasu li'ibadatillahi wahdah la syarika lahu wa lam yusyriku bihi syai'an huwal aminuna yaumal qiyamah al muhtaduna fid dunya wal akhirah. Artinya mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Apa sih ikhlas dalam beribadah? Maksudnya dia beribadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah itu tidak dicampuri dengan perbuatan syirik. Jadi mereka ikhlas beribadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahdah la syarikalah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi ada kata-kata sedikit pun, artinya sedikit pun dia tidak pernah melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusyriku bihi syai'an. Dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada apa saja. Mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala hum al-aminuna yaumal qiyamah. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan nanti di hari kiamat. Dari apa mereka dapat aman? Min adzabin nar, dari siksa api neraka yaumal qiyamah. Mereka apa? Diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Maksudnya apa? Masuk surga. Aman dari apa? Siksa api neraka. Kemudian di dunia al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah di dunia maupun di akhirat. Maksudnya apa? Ditetapkan hidayah. Ketika seseorang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah SWT, dalam beribadah hanya semata-mata kepada Allah SWT, maka orang ini akan diberikan konsistensi. Apa konsistensi? Konsisten, istiqomah, senantiasa dia berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mampu untuk mempertahankan imannya dengan tidak melakukan kesyirikan. Nah, orang yang seperti ini akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan keteguhan hidayahnya. Ini yang disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Padahal kita sudah dapat hidayah kan? Tapi kenapa kita masih minta kepada Allah SWT hidayah tetap? Nah, maka kata para ulama, permintaan kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya adalah agar Allah Subhanahu wa taala teguhkan iman kita, hidayah kita. Jangan sampai hidayatul iman dalam diri kita itu hilang. Dengan sebab apa? Dengan sebab perbuatan syirik. Karena salah satu yang bisa menghilangkan hidayatul iman, petunjuk iman adalah ketika seseorang melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita betul-betul mempertahankan iman kita. Jangan sampai iman kita itu luntur dalam perjalanan hidup kita. Karena iman inilah yang akan bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat dari api neraka Allah SWT. Dan iman ini juga yang akan bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah SWT. Seseorang tidak akan bisa mendapatkan rahmat Allah di akhirat kecuali dengan melalui iman. Sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita mati kecuali dalam keadaan beriman. Karena kalau orang mati dalam keadaan tidak beriman, tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia mati dalam keadaan beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti di akhirat kita pasti ada harapan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika kita di dunia kita melakukan dosa yang tidak menyebabkan iman kita luntur. Sebab ada perbuatan dosa yang menyebabkan iman itu luntur. Apa itu perbuatan dosa yang menyebabkan iman itu luntur? Batal. Perbuatan syirik. Tapi kalau tidak, maka dengan iman kita Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Kalaupun melalui api neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat. Dan Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya akan memasukkan seorang yang beriman ke dalam surganya. Oleh karena itulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqad. Ya Allah, kami minta kepadamu untuk bisa masuk ke dalam surga. Wa ma qarraba ilaiha, dan
bisa mendapatkan sesuatu yang bisa mendekatkan kita ke dalam surga. Baik dari segi ucapan, perbuatan, dan keyakinan kita. Dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dan keyakinan kita, itu akan bisa menyebabkan kita mendekati untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya udah isya ya. 2 menit lagi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kita walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan imannya tidak dicampuri dengan perbuatan zalim. Yalbisu itu dicampur adukan dengan perbuatan zalim. Dia beriman tapi imannya tidak dicampuri dengan perbuatan zalim. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Artinya kebalikannya kalau dari paham kebalikannya, orang-orang yang beriman tapi imannya dicampuri dengan perbuatan zalim. Kalau ini kan tidak dicampuri, tapi kalau ada orang yang beriman tapi imannya dicampuri dengan perbuatan zalim, maka dia tidak akan mendapatkan keamanan. Dan dia juga sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas ini. Apa yang dimaksud dengan az-zulmu, kezaliman di sini? Apakah kezaliman sebagaimana yang dipahami oleh orang banyak atau tidak? Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan keimanan kita, pada akhirnya kita mati dalam keadaan iman. Dan di surga nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT di akhirat. Allah SWT memasukkan kita ke dalam surganya dengan sebab keimanan kita. Kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.